Selamat pagi, Pak. Saya mahasiswi konversi jurusan Sistem Informasi S1 dengan nama Vivi Irene. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal UTS Business Intelligence, di mana kita akan menerangkan tentang dummy dan yang lainnya. Untuk memberikan data dummy yang bisa digunakan sebagai contoh dalam simulasi web analistik, kita bisa fokus pada analisis kunjungan situs web untuk sebuah toko online yang menjual berbagai produk elektronik. Data ini bisa mencakup informasi seperti halaman yang dikunjungi, durasi kunjungan, sumber lalu lintas, perangkat yang digunakan, dan konversi penjualan. Berikut adalah struktur data dummy yang bisa digunakan untuk analisis web analistik. Di sini kita ada informasi pengunjung, detail produk, transaksi penjualan. Di mana informasi pengunjung terdiri dari ID pengunjung, tanggal dan waktu kunjungan, halaman yang dikunjungi, durasi kunjungan, sumber lalu lintas misalnya pencarian organik, iklan berbayar, media sosial langsung, perangkat yang digunakan misalnya desktop, tablet, mobile, lokasi pengunjung misalnya negara, kota, konversi, apakah pengunjung melakukan pembelian atau tidak. Yang kedua, detail produk, di mana terdiri dari ID produk, nama produk, kategori produk, harga produk, jumlah stok. Yang ketiga, transaksi penjualan, terdiri dari ID transaksi, ID pengunjung, tanggal dan waktu pembelian, ID produk, jumlah pembelian, total harga. Di sini saya sudah memberikan contoh. Mari kita buat contoh data dummy untuk setiap kategori. Nah, di sini kita ada contohnya tanggal, halaman yang dikunjungi, durasi kunjungan, perangkat, lokasi, konversi. Kita bisa lihat. Bisa ya. Tanggal dan waktu, misalnya halaman yang dikunjungi, durasi kunjungan, sumber lalu lintas, perangkat, lokasi, konversi. Data produk terdiri dari ID produk, nama produk, kategori produk, harga produk, jumlah stok. Ya kan, data transaksi, ID. Nah, kita bisa lihat nanti yang udah saya berikan. Data dummy di atas memberikan gambaran dasar yang bisa digunakan untuk melakukan analisis web analistik. Dengan data ini kita bisa melakukan berbagai jenis analisis seperti analisis sumber lalu lintas, mengetahui sumber lalu lintas mana yang paling efektif dalam mendatangkan pengunjung dan konversi. Analisis perangkat, mengetahui perangkat mana yang paling sering digunakan oleh pengunjung yang melakukan konversi. Analisis lokal, mengetahui lokasi pengunjung yang paling banyak melakukan pembelian. Analisis halaman, mengetahui halaman mana yang paling banyak dikunjungi dan seberapa lama pengunjung menghabiskan waktu di halaman tersebut. Analisis konversi, mengetahui rasio konversi dari berbagai sumber lalu lintas dan perangkat. Dengan data ini kita dapat membuat visualisasi, laporan, dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Untuk membuat visualisasi data menggunakan perangkat lunak Business Intelligence seperti Microsoft Power BI, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Power BI sangat populer dan sering digunakan karena kemampuan visualisasinya yang kuat serta integrasinya dengan ekosistem Microsoft lainnya seperti Microsoft 365 dan Dynamics 365. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan simulasi visualisasi data web analistik, marketing analistik, atau penjualan produk menggunakan Power BI. Ya kan?
Terus kita dapat melakukan langkah-langkah simulasi dan visualisasi data di Power BI. Yang pertama, instalasi dan persiapan data. Ya kan? Download dan install Power BI Desktop. Anda dapat mengubah Power BI Desktop secara gratis dari situs resmi Microsoft Cloud. Siapkan data dummy. Gunakan data yang telah disiapkan sebelumnya seperti data pengunjung, data transaksi penjualan, dan data lain yang relevan. Yang kedua, mengimpor data ke Power BI. Import data. Buka Power BI Desktop dan pilih Get Data untuk mengimpor data dari file Excel atau CSV. Transform data. Gunakan Power Query Editor di Power BI untuk membersihkan dan mengubah data sesuai kebutuhan. Yang ketiga, membuat visualisasi. Jumlah pengunjung per bulan. Gunakan bar chart untuk menampilkan jumlah pengunjung per bulan. Anda bisa mengelompokkan data berdasarkan bulan dari tanggal kunjungan. Jumlah pembelian berdasarkan sumber lalu lintas. Gunakan pie chart atau donut chart untuk menunjukkan proporsi pembelian dari berbagai sumber lalu lintas seperti pencarian organik, media sosial, dan iklan berbayar. Jumlah pembelian berdasarkan perangkat. Gunakan stacker bar chart untuk melihat jumlah pembelian berdasarkan jenis perangkat, misalnya desktop, mobile, tablet. Contoh kode untuk visualisasi di Power BI saya sudah jelaskan di sini. Di sini kita bisa lihat untuk contoh kode visualisasi di Power BI. Saya sudah buat di sini berdasarkan contoh yang saya buat. Ada kode-kodenya. Tidak bisa kelihatan ya. Visualisasi di Power BI. Setelah mengimport dan membersihkan data di Power BI, 1. Bar chart, 2. pie chart, 3. Sticked bar chart. Bar chart, pilih tipe visualisasi bar chart untuk menampilkan jumlah pengunjung per bulan. Yang kedua, pie chart. Pilih pie chart untuk memperlihatkan distribusi sumber lalu lintas dari konversi. Yang ketiga, sticked bar chart. Pilih sticked bar chart untuk membandingkan jumlah pembelian berdasarkan perangkat yang kita inginkan. Kesimpulan, Power BI adalah alat yang sangat baik untuk membuat visualisasi data yang interaktif dan informatif. Dengan menggunakan data dummy yang telah disiapkan, Anda dapat membuat berbagai macam visualisasi yang membantu dalam analisis web, pemasaran, atau penjualan produk. Anda dapat mulai dengan visualisasi dasar dan secara bertahap membuat dashboard yang lebih kompleks seiring dengan meningkatkan kebutuhan analisis Anda. Demikian keterangan yang bisa kita lakukan untuk UTS saat ini. Kiranya Bapak memaklumin dan mohon maaf atas video yang saya buat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatian Bapak. Selamat pagi. Oi.